Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Okay. Before final test, sebelum PAT, we have three more chapters to discuss. Kita ada 3 bab lagi untuk dibahas. Chapter 14, Chapter 15, and 16. Bab 14, 15, dan 16. Okay, here we go. Sekarang kita bahas dulu chapter 14. And the title is The Kinds of School in Jakarta. Jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Dalam bab ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama present verbs, yang kedua kinds of school in Jakarta. Kita akan belajar tentang present verb sama jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Let's go to the next page. Here we go. The kinds of school in Jakarta. Jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Pertama, I will read it and after that I'm going to explain it. Pertama, Mr. Syarif akan bacakan dulu dan setelahnya baru akan dijelaskan. Your job, listen and repeat after me. Tugas kalian adalah listen, dengarkan, and repeat after me, dan ikuti setelah saya. Okay then, here we go. Picture number 1. Jerry studies at early childhood education. Ikuti. Sekali lagi. Jerry studies at early childhood education. Picture number 2. Tom and Daisy play at daycare center. Tom and Daisy play at daycare center. Picture number 3. They meet Mrs. Cathy in the kindergarten. They meet Mrs. Cathy in the kindergarten. Picture number 4. Dengarkan dan ikuti. Listen and repeat. My brother goes to playgroup. My brother goes to playgroup. Next page. We do ceremony in elementary school. We do ceremony in elementary school. Next. Mr. Dewey teaches math at junior high school. Mr. Dewey teaches math at junior high school. Next, Miss Jenny teaches science at senior high school. Miss Jenny teaches science at senior high school. And the last one, my sister graduate from university. My sister graduate from the university. Oke, kita bahas dulu ya. Jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Yang pertama adalah PAUD. PAUD itu bahasa Inggrisnya adalah Early Childhood Education. Early Childhood Education. Oke, selain ada PAUD, ada juga daycare center. Daycare center. Daycare center itu biasanya ya sekolah di mana anak-anak itu masih usia sangat muda dan ayah ibunya kerja, maka kemudian ditaruhlah anak tersebut di tempat daycare center. Ayahnya kerja, ibunya kerja, maka ditaruh di daycare. Kemudian berikutnya ada kindergarten. Itu adalah TK, taman kanak-kanak. So, TK bahasa Inggrisnya adalah kindergarten. Next, ada juga playgroup, kelompok bermain. Di situ selain bermain juga ada pelajarannya, tapi lebih banyak
belajar sambil bermain. Nah, seperti itu. Oke. Next, ada SD, sekolahan kalian, sekolah SD. Kalian sekarang ada di fase ini. SD itu bahasa Inggrisnya adalah elementary school. Ada juga nyebutnya primary school. So, SD bisa elementary school, bisa primary school. Kemudian setelah SD, kalian akan melanjutkan pendidikan ke SMP. SMP in English is junior high school. Junior high school. Kemudian setelah SMP, kalian akan melanjutkan pendidikan di SMA. Maka SMA bahasa Inggrisnya adalah senior high school. Senior high school. Next, setelah dari SMA ada yang namanya kalian lanjut ke kuliah, ya, universitas, maka bahasa Inggrisnya adalah university. University. Oke. Selain mempelajari tentang jenis-jenis sekolah di Jakarta, dari gambar-gambar tersebut yang sudah kita bahas, di sini kalau kalian perhatikan, kata kerjanya ada yang pakai S dan ada yang nggak pakai S. Perhatikan, studies. Dia pakai studies, bukan study. And then play. Dia kok pakainya play? Kenapa nggak pakai plays? Kemudian di sini meet, nggak pakai S, meets, tapi pakainya meet. And then, kenapa ini pakainya goes? Kenapa nggak pakai go? Oke. And then, selanjutnya ada do. Kenapa nggak pakai does? Kemudian di sini kenapa pakainya teaches? Kenapa nggak pakai teach? Mr. Dwi teach. Kenapa pakainya teaches? Pakai S. Then, Miss Jenny teaches juga di situ pakainya. Kenapa nggak pakai teach? Dan yang terakhir adalah my sister. Nah, ini keliru di gambar ini. In the last picture, it is supposed to be graduates. Ada S-nya harusnya di situ. Bukan graduate, tapi harus pakai S di belakangnya. Graduates. So, kalau dilihat sebetulnya ada polanya, ada peraturannya. Kapan pakai play, kapan pakai plays. Kapan pakai go, kapan pakai goes. So, polanya seperti apa? Here we go. Ini namanya adalah present verb. Present verb digunakan untuk menyatakan sebuah kenyataan, general truth, general fact, atau bisa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang, rutinitas. Okay? Example, Andy plays soccer every afternoon. Play-nya pakai S, plays. Tapi untuk kalimat kedua, they play soccer every afternoon. Kalimatnya hampir sama, hanya beda di subjeknya. Kalau di kalimat pertama subjeknya adalah Andy, di kalimat kedua subjeknya they. Hal ini membuat kata kerjanya berubah. Yang tadinya kalau Andy, maka play-nya ditambahi S, plays. But, if the subject is they, so play-nya without S, play. They play soccer every afternoon. Every afternoon, so itu adalah rutinitas. Setiap sore. Kita lihat contoh berikutnya. He prays at the mosque every time. Dia sholat di masjid setiap saat. He prays. Kalau play artinya bermain, kalau prays atau pray itu artinya sholat. He prays at the mosque every time. Dia sholat di masjid setiap saat. Perhatikan kalimat kedua. Kalimatnya hampir sama, hanya subjeknya berubah. Yang tadinya he berubah menjadi we. We pray at the mosque every time. Kita sholat di masjid every time, setiap saat. So, apa yang membedakan? Apa peraturannya? So, peraturannya adalah ketika memberitahu sebuah rutinitas ya, sesuatu yang reguler dilakukan, sesuatu yang rutin untuk dilakukan, maka jika subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerja, di akhir kata kerjanya ditambahkan S. Oke? Untuk subjek he, she, it, di akhir kata kerjanya ditambahkan S atau ES. Contohnya plays, swims, goes,
But if the subject is they, we, I, you, kalau subjeknya they, we, I, atau you, maka kata kerja tidak perlu ditambahkan apapun. Jadi play, play aja. Swim, swim aja. Gak usah plays, gak usah playing, gak usah swimming atau going. Itu kalau sedang menceritakan sebuah rutinitas atau sesuatu yang rutin untuk dilakukan, maka seperti itu rules-nya. Kalau subjeknya, rules itu peraturan, itu peraturannya. Kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambahin s atau es. Kalau kalau subjeknya they, we, are, you, maka tidak perlu pakai s. Oke, di sini ada sedikit latihan, coba perhatikan. They swim atau swims kira-kira? They swim or swims in Rawamangun every weekend. Subjeknya they, maka pakai swim atau swims? Coba jawab. Ya, betul. Jawabannya adalah swim, karena subjeknya they. Berikutnya, my brother swim atau swims in Rawamangun every weekend. Subjeknya my brother. My brother itu artinya dia atau mereka. My brother itu artinya saudara saya. My brother, saudara saya. Kalau saudara saya berarti dia atau mereka? Dia. Kecuali kalau my brothers, ada S-nya di belakangnya. Kalau my brothers, saudara-saudara saya, itu artinya mereka. Kalau ini my brother, saudara saya, orangnya cuma satu. Kalau orangnya cuma satu, berarti sama dengan dia. Kalau dia, bahasa Inggrisnya itu he atau she. Kalau he atau she, maka kata kerjanya pakai S. My brother swims in Rawamangun every weekend. Oke. Itu penjelasan untuk chapter 14. Chapter 14 belajar tentang jenis-jenis sekolah di Jakarta, dan chapter 14 belajar tentang kapan kata kerja pakai S dan kapan kata kerja without S, tanpa S. Itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan. Nanti setelah ini kalian akan ada job untuk dikerjakan. You will have a job to do. Ya, job ini harus di-print. Setelah di-print, dikerjakan. Setelah dikerjakan, dikumpulkan Rabu depan. Ini bagian yang A adalah chapter 14, bagian yang B adalah chapter 15, dan bagian yang C adalah chapter 16. Oke, pastikan sebelum mengerjakan tugas ini kalian simak videonya masing-masing. Nanti akan ada video untuk chapter 14, akan ada video untuk chapter 15 and chapter 16. Chapter 14 itu kamu harus terjemahkan, ini SMA bahasa Inggrisnya apa, SMP bahasa Inggrisnya apa, sampai nomor 5 PAUD bahasa Inggrisnya apa. And then for number 6 until number 10, kalian lingkari saja jawaban yang menurut kalian benar. Kira-kira read atau reads. Dan seterusnya sampai nomor 10. Okay, that's all for today. See you on Wednesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, bukan Wednesday ya. Kelas 3 itu kita ketemu hari Selasa ya. So, ini harus di-print dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan Selasa depan. Bukan Rabu depan, tapi Selasa depan. Oke? See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.